Yo ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Di depan saya sudah ada Matic bergaya adventure dan mungkin sampai sekarang belum ada tandingannya ini motor. Inilah Honda ADV 150 CBS series, dimana ini warnanya Tox Matte Brown, dan info pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Harganya menginjak di angka 35 jutaan. Jadi selisihnya 3 juta dibandingkan yang tipe ABS. Seperti apa sih spesifikasi dan fitur dari Honda ADV ini? Simak terus lur. Kita mulai dari sisi depannya si Honda ADV. Motor ini terlihat ikonik, dan kalau yang tipe CBS ini terlihat eksklusif lor. Jadi tidak terlalu ada stripping, polos saja. Di bagian atas windshield ini juga bisa diatur untuk naik turun, namun masih manual. Ya nggak apa-apa sih, sepenting bisa naik turun lor. Dan ini pengoperasiannya. Untuk lampu sen ini juga sudah terintegrasi dengan mode hazard, berada di atas sudah LED, dan pencahayaan di motor ini full LED lor. Desainnya juga sipit, keren, dan di atas ini juga ada alis, dan ini memang DRL. Jadi wes oke banget lah lor. Di bagian bawahnya ada bracket nih untuk dudukan plat nomor, jadi bagus ya berada di bawah, tidak mengganggu si ADV ini. Jadi tetap ganteng kelihatannya. Di bagian suspensi masih menggunakan teleskopik, dan ini travelnya cukup panjang. Ya wajar karena ini bergaya adventure. Untuk soal pengereman, tipe ini menggunakan CBS, jadi combi brake system, belum anti lock braking system. Harganya juga selisih 3 juta sih. Diameter cakramnya ini 240 mm dengan kalipernya 3 piston. Warna hitam. Untuk profil ban ini kan memakai ban dual purpose dan ukurannya 110/80, ring 14 sudah tubeless. Ini di bagian dari sisi samping decknya ini polos aja lor, jadi tidak ada stripping seperti tipe ABS. Ada perpaduan juga warna silver itu dari samping ya, bagus sih, jadi terlihat eksklusif. Untuk beratnya motor ini yang tipe CBS 132 kg, jadi beda 1 kg dibandingkan tipe ABS-nya. Ngomongin soal mesin yang dipakai ADV ini, tipenya 4 langkah, SOHC berteknologi ESP, menjaga tenaganya tetap responsif. Juga ada idling stopnya, dan sistem supply-nya PJM FI full injection, dimana ini 150 cc dengan rasio kompresi 10,6:1. Soal tenaganya ini mencapai 10,7 kW di putaran mesin 8.500 rpm. Sedangkan torsinya mampu menembus 13,8 Nm di putaran mesin 6.500 rpm. Sudah disematkan ACG starter di motor ini. Jadi suara tetap halus ketika pertama dinyalakan. Kalau tenaga responsif lur. Pijakan kakinya ini cukup bagus ya, bisa dilipat dan desainnya juga slim. Di bagian standar samping juga sudah ada fitur set sun switch. Jarak terendah ke tanahnya ini 165 mm. Ya cukup tinggi karena motor adventure. Nih pijakan kakinya luas, ya sangat luas. Enak lah untuk riding. Tentunya tidak capek lur naik motor ini. Stangnya juga panjang, dimensinya dan cukup tinggi, masuk lah ya untuk touring. Untuk di bagian handle-nya di sisi kiri ini ada high beam low beam, terus ada lampu sen dan klakson juga nih. Speedometer tentunya sudah menggunakan full digital, dan ini multifungsi, kelihatan banget ya karena desainnya cukup besar, kotak gitu lor, keren sih. Dan di sini juga
banyak indikator dan multifungsi. Jam digitalnya ada juga, rata-rata konsumsi BBM, kecepatan, trip meter, banyak lah lur. Di handle kanan ini ada idling stopnya, mode hazard dan electric starter. ADV ini meski CBS ataupun ABS sudah menggunakan penguncian keyless, jadi cukup memudahkan lah kita untuk pengoperasiannya dan juga cukup aman lur. Ini tombol pembuka tangki bensin dan bagasi terpisah. Jadi untuk keylessnya sudah terintegrasi dengan Azure Bike System juga. Ini untuk laci penyimpanan di sini tertutup modelnya dan ada power outletnya untuk ngecas smartphone. Tapi perlu tambahan sih. Ini model dari remote-nya si ADV. Jadi kita dikasih 2 remote pembelian motor ini. Sedangkan untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ini 8 liter. Cukuplah segitu untuk kita berpetualang. Lalu di bagian joknya sendiri ini si motifnya kayak gini lur. Ada real stitching dan ini kontur ganda. Untuk yang tipe CBS sih modelnya polos. Ketinggiannya 795 mm. Bodi samping ada emblem ADV 150, terlihat premium. Di bagian bodi belakang ini desain lampu stop lampnya cukup keren dan ini kalau nyala sih bagus lur, ada pattern X gitu. Coba kita nyalakan dulu. Nah kayak gini mode nyalanya, jadi ini oke lah, tapi itu selera sih, jadi ada yang suka dan ada yang nggak suka juga. Lampu sen berada di spakbor, sudah LED, ada reflektor juga. Kalau ngomongin soal konsumsi bahan bakar si ADV ini ya kurang lebih sekitar 46,9 km per liter. Desain knalpotnya sendiri ini senada dengan bodinya ya, ini juga cukup gede. Kaki-kaki di bagian belakang berbeda dengan yang depan. Kenapa? Karena memakai ring 13 dengan profil ban 130/70 tubeless. Untuk pengereman belakang ini diameternya lebih kecil, 220 mm dengan kaliper 1 piston. Suspensi belakang ganda dan ini twin subtank rear suspension. Showa punya, sepertinya sih nyaman lor untuk suspensinya. Terlihat juga tampak gagah kalau menggunakan subtank suspension. Mari kita lihat di bagian joknya. Untuk total kapasitas bagasinya ini sangat luas dan cukup mumpuni untuk naruh barang, helm dan lain-lain, karena ini berkapasitas 28 literan. Jadi helm full face bisa masuk sini. Masuk ya lor. Ya harganya juga masuk sih, karena dibanderol 35 jutaan. Tapi sebanding dengan spesifikasi dan fitur yang dimiliki Honda ADV ini juga. Apalagi sekarang belum ada pesaingnya lor. Ya wes ngono lah lor, review singkat mengenai motor ini. Ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif.